segera masuk di dalam match kita yang terakhir, game yang pertama antara Vesaka berhadapan dengan Tiger Wong Esports. Yes, kedua belah tim sama-sama mempertaruhkan semuanya untuk bisa survive di babak selanjutnya. Dan sejauh ini kita lihat Medzi dan juga dari area sisi Clouds yang disanding dengan Razer agar jauh lebih cepat sudah mulai mengarah ke area satu komponen jungle yang sama. Itu sama-sama orange buff. Buset. Dan lihat Petrify dibuka begitu Astaga. saja dan kolaborasi dari Wingnex dan juga dari area sisi Boyka membuat jungler dari tim Tiger Wong pun terpanis di belum menit pertama bahkan. Wah, ini bukan masalah punishment-nya doang. Orange buff-nya juga diambil, ini kerugian banget pastinya. Bahkan tempo agresif pun langsung terpantau lagi di mana Aldo. Harus tewas seketika di tangan satu pemain dan lihat Wingnex yang terlalu dalam berada di tengah-tengah kerumunan pun harus ditukar nyawanya dengan adanya gerakan dari seorang Sanzi. Dan satu tukar satu, Buset. bahkan Fakski nyaris saja tumbang, tapi mau tidak mau satu opsi flicker pun harus dikeluarkan untuk mengelak dari serangan yang diberikan. Linknya pun ikut rotasi tadi karena top lane ngebait satu spell yang lumayan mahal. Wah, ini turtle pertama akan lumayan berat sepertinya untuk Tiger Wong sendiri dengan agresivitasnya. Vesaka lagi pegang kendali untuk saat ini. Tapi ya, pertanyaannya, mereka mau ke arah mana nih? Turtle pertamanya mau diapain? Apakah mau ditabrakin juga, dibagikah orangnya? Ada yang ngerusuh, ada yang nge-turtle. Karena level 4 kayaknya udah susah banget buat Hayabusa. Lihat, dan bahkan lagi-lagi tidak dibiarkan untuk bisa bertahan hidup. Kembali ke area-area yang cukup tidak baik. Dan lihat defense watch-nya dibuka begitu saja. Menghujam tepat karya tubuh dari seorang Medzi yang harus tumbang hingga kali kedua. Tapi punishment yang cukup mendalam datang dari dua pemain Tiger Wong yang ada di belakangnya. Buat Clouds pun harus tumbang. Pertukaran satu tukar satu menghambat mereka untuk bertemu di area turtle. Tapi Medzi benar-benar struggle karena masih masuk di level 3. Mungkin di gold lane-nya memang ya pasif lah, bisa dibilang dua-duanya fokus farming. Dan terlalu dalam seperti dari Winnie. Dia nggak bisa dapetin kill dan yes, Rockwave defensif mau tidak mau digunakan untuk menghindari Astral Recall barusan. Lagi-lagi, Hayabusanya nggak dikasih farming sama sekali. Ya, sama sekali tidak ada kesempatan. Shadow Kiru pun menghentikan langkah dari Boyka. Tapi bakal langsung dibayar secara konstan. Dengan adanya satu buah turtle yang berhasil diamankan oleh Clouds. Dan keuntungan sejauh ini masih dipegang kendali oleh Vesaka. Walaupun memang kalau dari segi networknya, macro play dari Tiger Wong sebenarnya masih jalan sih. Ini nggak boleh terlalu galak lagi kayaknya dari Vesaka ya. Karena beberapa punishment-nya udah bisa dilakukan sama Tiger Wong. Kaditanya udah ada Rockwave, Yves-nya udah punya real world manipulation. Makanya mereka udah nggak boleh terlalu kasar lagi mainnya. Mereka kalau mau agresif harus punya rencana yang bagus. Yes. Hayabusanya tetap diganggu. Pokingan damage dari Natalia cukup bisa membuat dari Marzi-nya bisa mundur dan hampir bisa ditumbangkan. Dan bahkan di sini langsung dijegal begitu saja dengan ya satu buah real world manipulation Astaga. Electro Final Blow dari serangan yang tidak diprediksi. Membuat Medzi pun tumbang begitu saja dari tangan seorang Boyka dan Wingnex. Sama sekali tidak bisa bertahan dari banyaknya resource yang sempat dikeluarkan oleh 4 pemain dari Tiger Wong. Membuat ada pertukaran satu tukar satu. Walaupun tidak cukup adil karena jungler mereka yang lagi-lagi harus terpunish. Ya, purple buff-nya tadi dicuri juga sama Natalia gitu saat dari Winnie. Dan dari segi item Fury Hammer untuk Benedetta dan juga untuk Natalia. Damage-nya ada nih dari keduanya. Bahkan kayaknya dari Benedetta dia mau main galak nih dengan Heptasis. Aldo harus mundur. Berserker Fury udah jadi buat Pharrell. Tapi yang jadi masalah nih Hayabusanya nih agak susah, bahkan dia pakai Warrior Boots dulu. Fury Hammer, Warrior Boots untuk sosok jungle yang dimana sekarang jungle udah lebih banyak goldnya, lumayan kere sih bisa dibilang. Iya, itu dia karena memang tidak luput dari sorotan dan bahkan Electro Final Blow dikeluarkan hanya untuk bertahan hidup dari serangan yang dibuka oleh Fakski dan juga dari area sisi Medzi itu sendiri. Dan di area bottom lane sebetulnya titik krusialnya masih belum dipusatkan di area sana. Kedua belah god lane masih sama-sama independen, bisa menjaga diri satu sama lain. Belum ada serangan yang cukup merugikan dari Razer dan juga Pharrell. Dilihat pergerakan dari sisi Fakski-nya pun benar-benar belum cukup untuk bisa memberikan pressure. Tapi udah ada ultimate snipe juga yang mengarah ke area Razer. Real world relation di area sisi mid lane turret pun dibuka oleh Sanzi. Dan sayang sekali Wingnex harus tumbang hingga dengan kali keempat di mana opsi backdoor atau bahkan mengejutkan ke area Medzi-nya udah nggak lagi relevan. Ya sebenarnya Hayabusanya emang diganggu sih, tapi kelihatan gangguan-gangguannya makin kesini makin bahaya gitu kan. Bottom lane, Blazing Duet kali ini, Pharrell. Lumayan berbahaya, Art of Thievery-nya masih cooldown. Coba untuk dilawan kali ini di bagian lain. Petrify yang connect, mengincar ke arah Chef Bahamut dan bisa untuk ditumbangkan. Satu punishment yang lumayan mahal, namun ultimate snipe
Masih mengarah ke arah Riser, datang dari WinX juga, masuk ke Shadow. Shadow kill-nya mana? Kena Silent dan gagal sudah. Shadow kill-nya bisa digagalkan dengan Silent yang cukup bagus. Punishment yang berharga dari Vesaka. Wow, sayang sekali. Belum sempat membuka satu buah Shadow Kiru. Tapi lihat Farel-kun yang berhasil mengoutplay. Udah mulai coba untuk membawa kawanannya untuk menghancurkan satu base turret outer dengan adanya pemanfaatan satu cut full wave minion. Dan di sisi lain, shutdown pun berhasil disecure oleh seorang WinX dengan adanya serangan unpredictable. Membuat Aldo harus terpikau. Iya. Dengan execute juga ya, barusan dia dapetin satu kill yang lumayan mahal. Kali ini mungkin bottom turret nih yang bakal coba untuk dituju sama teman-teman Vesaka karena dia butuh banget objektif. Mereka bakal butuh banget objektif. Distractions dari satu buat Tempest of Blade pun dikeluarkan begitu saja. Namun real world manipulation menghentikan laju wave minion sehingga turret yang ada di area bottom lane pun masih cukup bertahan dari serangan yang diberikan oleh Vesaka. Di sisi lain lihat Aldo dengan Thalassophobia-nya kembali berada di posisi HP yang tidak minim. Dan di area top lane sana Medzi coba untuk memanfaatkan kekosongan dengan adanya satu wave minion sehingga turret top dari teman-teman Vesaka pun runtuh. Ya, untuk levelnya sebenarnya dari Messi-nya ini nggak terlalu ketinggalan banget ya. Dia kalah satu level di posisi yang dia mati 4 kali. Sebenarnya ini farming yang bagus. Apalagi dari faksinya dia mau korban gitu kan. Dia mau lepas lane-nya dan dia mau ngasih ke Hayabusa buat farming. Conceal play, Aldo flanking dan bahkan lihat mengarah ke RSB. Mood coba untuk mulai memfokuskan lagi. Tapi sayang sekali masih belum ada wave minion cukup. Real world manipulations dibuka begitu saja mengarah ke area WinX yang membuat WinX tumbangi dengan kali kelima, tapi sayang sekali Tiger Wong belum bisa melakukan inisiasi tambahan karya mid lane turret, tapi mirroring dari kedua belah titik. Pemain Vesaka pun berhasil menghancurkan dua outer turret sekaligus di area top lane dan juga sisi bottom lane. Ini bisa untuk nge-boosting networknya dulu sementara ya dari Vesaka. Karena agresif di awalnya sekarang udah mulai terlihat kurang worth nih. Apalagi karena dengan perbedaan gold yang cuma 1000 gold ya, bisa farming juga. Turtle-nya bahkan di fight loh. Yes, Turtle-nya kali ini di kontes. Tidak ada lagi free Turtle untuk Cloud. Electro Final Blow dibuka, Petrify di open begitu saja mengarik ke Sanji yang masih bisa bertahan hidup. Dan Turtle berhasil diamankan oleh Cloud. Dan bahkan lihat dari sisi Boykanya pun tumbang di tangan seorang Medzi. Belum berhenti sampai di sana Flexkey. Bakal coba untuk mulai menjegal perjalanan pulang yang dimiliki Cloud. Lihat titik tempur yang berlawanan, WinX still survive dari serangan yang diberikan. Namun Seth Bamut bakal coba untuk mulai menjegal perjalanan pulang balik dari seorang faksi dengan adanya satu buah Astral Recall. Namun sayang sekali dari area faksinya masih cukup sustain sehingga dia pulang dengan selamat. Perfect Turtle untuk Vesaka. Tapi killnya ini udah mulai malah diunggulin nih sama Tiger Wong. Mungkin di awal tadi dapetin keunggulan tapi nggak bisa manfaatin keunggulannya, itulah yang menjadi masalah untuk Vesaka sendiri. Razor lagi-lagi ya, Cloud itu memang kalah sama Leslie lah bisa dibilang. Apalagi ketika itemnya udah jadi nanti. Ini harus benar-benar bisa untuk cari space nih. Karena bukan berarti kalah hero kalah game ya. Karena untuk kalah game ini kan tergantung dari 5 hero. Nah Cloud ini masih bisa survive dengan catatan ya mungkin Leslie-nya diincar duluan. Ada Link juga kan yang mampu melakukan itu. Atau kalau mau split push juga masih bisa menjadi opsi buat Cloud-nya. Yes, masih bisa cukup bersaing ya. Karena kalau ngomongin perekonomian juga dipegang kendali. Dan kolaborasi dari Boyka dan juga WinX pun berhasil membuat satu pemain jungler dari Tiger Wong tumbang. Flanking pun dikeluarkan dengan adanya serangan dari area belakang yang dibuka oleh Aldo. Di-follow dengan area Blazing Duet untuk memukul mundur. Tapi Aldo yang belum bisa pulang dengan selamat membuat dirinya pun harus tumbang. Skin Farel bakal coba di-follow lagi. Flicker pun tidak cukup siap untuk bisa menyelamatkan nyawanya yang membuat 2 bahkan 4 pemain dari Tiger Wong pun tumbang seketika tanpa adanya pertukaran. Sehingga dari area sisi purple buff yang dimiliki dari Medzi pun tumbang. Disusul lagi dengan area satu buah inner top turret yang dimiliki oleh Tiger Wong. Waduh, mid-nya juga tumbang sepertinya. Wow. Satu hit lagi dan bisa ditumbangkan. Mid-nya hilang. Purple buff dari Hayabusa semakin terancam. Di kondisi seperti ini Hayabusa boleh banget mengandalkan split push. Tapi jangan lupa lawannya ada Link. Link juga bisa split push. Perbedaan levelnya 2 level dan itemnya juga udah pasti diunggulin sama Link. Ini yang menjadi satu tantangan pastinya untuk Tiger Wong sendiri. Strategi seperti apa yang disiapkan oleh anak-anak Tiger Wong? Itu dia. Sekali Dayan 2-3 pulau terlampaui, banyak sekali objektif yang berhasil diamankan oleh tim Vesaka. Ditambah lagi banyak banget hero high mobility yang diamankan oleh Vesaka sehingga agak sedikit sulit ruang lingkup dari Medzi. Dan lihat udah ada satu buah serangan yang diberikan Tempest of Blade mengarah ke area titik krusial dan bahkan dari area Sanjinya pun tumbang dengan area satu buah hujaman. 2 poin kill berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Vesaka dan bahkan di follow up lagi dengan area serangan. WinX tumbang, Boyka masih bisa bertahan dengan area satu buah A front of A dari serangan yang diberikan oleh teman-teman Tiger Wong. Tapi Cloud
dan juga Razor berkutat terhadap satu buah monster Retri. jungle, tapi Retribution yang on point coming from seorang Cloud membuat Lord berhasil diamankan dan langsung dihujam begitu saja dengan adanya serangan bertubi-tubi yang datang membuat Cloud harus menjadi korbannya. Dan langsung spawn dari Lordnya. Dia nggak pas timingnya dengan respawn dari Link. Untuk dari itemnya, Clock of Destiny dan juga Enchanted Talisman udah jadi nih dari Chef Bahamut. Dia bisa nge-spam, damage-nya memang belum terlalu terasa. Tapi paling nggak next itemnya ke arah Lightning Treant dia bisa ngasih damage lagi nantinya dengan burst-nya. Untuk Natalia dari Winix ya dia udah jadi Heptasis dan Malefic Roar, damage-nya udah harus diperhitungkan lagi. Itu dia ini yang harus perlu dipikir secara matang dan diwaspadai. Karena satu member tambahan yang sudah aman oleh PSHK juga sedang dalam perjalanan di area top lane sana. Dan teman-teman dari PSHK pun menyebar visionnya cukup baik. Di area sisi mid lane sana, Winix bakal coba untuk mengarah karya Medzi di follow up dengan satu buah real world manipulations yang membuat Winixnya pun tumbang seketika dengan adanya tetesan-tetesan maut yang dibuka oleh seorang Sanzi. Dari sisi lain, Lord yang pertama nampaknya tidak bisa sepaket dengan satu base turret karena bakal langsung dihentikan begitu saja. Sedangkan Medzi sibuk dengan adanya satu gerombolan wave minion yang di-manage cukup baik oleh teman-teman PSHK yang tidak mau terlalu dalam memberikan respon terkait peperangan dari Lord yang berhasil mereka amankan. Buset, Hayanya langsung immortal loh. Ini saking terciduknya dia kagak ada pilihan lain sepertinya ya, immortal. Yes. Ini jarang banget loh, biasanya Hayabusa di item terakhir itu pun kadang jarang loh. Full offensive sih biasanya. Iya, karena Hayabusa kan sistemnya shadow kill pulang gitu loh. Jadi ya udah damage-nya yang penting sakit. Ini gak mau dia pakai immortal karena mungkin terjebak dan ya. Oke, udah ada satu buah ultimate snipe di follow up di denial the area satu buah Templars of Blade Peril masih bisa mundur dengan adanya juke melalui flicker sehingga serangan berhenti sampai di situ. Tidak ada korban jiwa. Sama-sama melakukan reset mundur ke area belakang dan teman-teman dari Tiger Wong mereka benar-benar gak mau terlalu maju ke arah depan. Mereka tahu betul di sini gamenya masih dipegang oleh tim VSK, terpantau dari perekonomian. Dan inner middle turret di sini diberikan penjagaan yang cukup ketat juga agar tidak ditumbang oleh tim PSK. Waduh, ini nggak dikasih nafas sama sekali, bahkan untuk farming aja susah banget loh. Wah. Dia mau ngambil split push susah, jadi mau nggak mau mereka harus siap untuk fight 5 lawan 5. Yang jadi masalah ya itemnya itu beda, itu bakal menjadi perhitungan juga pastinya untuk Tiger Wong sendiri. Bahkan Uranus sendiri menurut gue juga bisa di take down loh. Udah tipis banget ya di sini di tangan beberapa member VSHK khususnya dari area sisi Razor yang bisa di meltdown dan sudah banyak banget eksekutor dari area belakangnya entah dari Clouds dengan Templars of Blade, Electro Final Blow atau bahkan dengan Winix yang bisa datang secara tiba-tiba. Dan sejauh ini pemanfaatan dari Sanzi melalui Eve-nya sedikit membantu tentunya dengan adanya serangan yang tiba-tiba datang yaitu dari Winix dan juga member-member lainnya dan mereka membuying time hingga dengan kedatangan Lord yang kedua. Dan terpantau sudah melalui Lord Camp presented by KFC, Lord kedua sudah mulai hadir. Dan sudah ada satu hero yang diutus untuk memantau pergerakan dan mengobservasi. Ultimate Snipe pun memperlihatkan posisi dari seorang Winix. Oke, hampir aja kelihatan tadi masih punya Dehan dan wah kena punish. Langsung dipanis begitu saja, nggak bisa survive. Berjalan ke arah yang cukup berlawanan membuat dia harus tewas. Perbedaan kuantitas ini cukup jelas sih dari kedua belah tim. Ini serius mau di fight kah dari sisi Lordnya? Boyka sih bisa masuk dengan Electro Final Blow-nya. Tapi untuk Retribution semuanya tergantung di tangan Cloud. Ini cukup krusial momen yang sedang dibentuk oleh kedua belah tim. Dan nampaknya Lord belum mau terreset. Lihat sudah ada Clouds yang siap ancang-ancang membuka Retribution. Tapi kalkulasi yang tidak on point membuat Medzi berhasil mengamankan karya Lord. Dan satu pemain pun ter-outplay dengan damage yang diberikan oleh seorang Parelku. Namun sayang sekali serangan yang diberikan oleh beberapa pemain PSHK membuat dua pemain Tiger Wong pun tumbang seketika. Razor terlihat tidak bisa kembali mundur ke arah belakang melalui Battle Mirror Image sehingga shutdown berhasil diamankan oleh seorang Pesky. Wah, ini dari kondisinya mulai membalikan keadaan. Tiger Wong Esports dia dapetin Lord, dapetin kill yang setara, bahkan Uranus dari faksi ini udah mulai susah di kill nih. Dia pakai Thunderbelt juga yang artinya dia bisa ngasih damage juga nih. Dia lumayan galak dengan Ionic Edge-nya, dengan basic attack-nya ada efek slow juga dan ya gak bakal bisa. Dia bisa ngebait bahkan untuk teman-temannya. Sustainable dari sebuah serangan yang diberikan membuat Pesky still survive. Astral Recall dibuka mengarah ke area Aldo. Terkikis 2 health bar, masih ada pasif dan juga regenerasi HP yang membuat Aldo tidak usah mundur ke arah belakang. Tapi lihat Aldo, damage yang diberikan dari seorang Chef Bahamut benar-benar sebesar itu. Clouds pun nampaknya belum bisa ya ngamanin ke area purple buff-nya kalau nggak salah. Karena
Dia dapat harusnya. Dia dapat pakai Masih retri ya, dan masih bisa dapat ya? soft blade tadi. Bayaran lumayan mahal, Lordnya masih berjalan di bagian top lane dan ini lumayan bahaya. Lihat si defense seperti apa yang bisa dilakukan oleh Vesaka. Minim area of effect. Hanya mengarah karya Razor dan FX Low yang dibuka dari Astral Echo. Tapi apakah itu akan cukup? Karena Lord sudah mulai berhasil menghasilkan karya satu base star di Razor. area top lane. Udah ada satu buah Medzi Lordnya dengan masuk. adanya Shadow Kiru. Tapi nampaknya dia masih bisa mundur ke arah belakang. Boyka pun terkikis HP-nya dan harus ditumbangkan dengan area satu. Hit terakhir yang diberikan oleh seorang Perel Kun. Satu member tumbang. Tanpa ada pertukaran, belum ada wave minion yang membuat Tiger Wong tidak mau melakukan respons prolong team fight. Dia memilih untuk reset lagi ke area belakang. Ya, disiplin adalah kunci dari Tiger Wong sendiri. Mereka yang punya early, bisa dibilang early yang buruk lah dari Tiger Wong. Apalagi untuk Medzi nih. Medzi nih bener-bener susah banget untuk catch up dari itemnya, dari levelnya. Dan sekarang dia udah dapetin level yang sama seperti Ya. Link. Dia bisa untuk main split pushnya lagi. Dan solusi untuk kill Uranusnya ini loh, kemana nih? Siapa yang mau bikin si Halberd? Siapa yang mau bikin Dominance gitu kan? Dominance mungkin nggak ada. Si Halberd lah pilihan satu-satunya. Tapi ya, yang punya si Halberd ini harus menghadapi Uranus. Siapa pertanyaannya? Apakah Cloud? Apakah dari Natalia mungkin? Dan itu dia Cloud yang bisa langsung di pick off dengan Shadow Kill yang cukup mahal. Yes, dan kita melihat dari segi item ternyata tidak ada si Halberd. Ini gimana cara kill Uranusnya? Ya Uranusnya happy banget sih, dia menari-nari di tengah-tengah kerumunan Vesaka. Tidak ada item penangkal hero tersebut dan lihat Aldo yang miss positioning pun langsung dikelola dan diklaim menjadi 1 point kill untuk seorang Winix. Tapi Balas. secara konstan pun dibalaskan di mana 2 pemain tumbang. Razor dan juga Winix di angka yang cukup lama untuk kembali hadir. Apalagi kalau kita lihat juga Lord yang ketiga ini sudah mulai muncul. Yang tadinya Tiger Wong berada di posisi yang tidak diuntungkan dari segi perekonomian. Dengan adanya momen demi momen, setup demi setup yang menguntungkan mereka, kini mulai equal dan justru cenderung mereka yang sedang memegang kendali ekonomi. Iya. Endless Battle udah jadi juga. Tadi terciduk banget dia langsung Immortal. Tapi itu adalah pilihan yang paling tepat ya ternyata. Waduh sakit banget Clouds-nya. Nggak bisa maju kayaknya. Wah, tanpa soft play-nya dikeluarkan untuk mendenial di detik-detik terakhir. Tapi sayang sekali damage yang diberikan oleh Peril terlalu dalam. 2 member tumbang, Lord berhasil diamankan dan Razor pun hilang. Dengarnya satu buah real world manipulations, 3 member tumbang seketika, tidak adanya pertukaran, 3 untuk nothing. Di sisi lain, teman-teman dari Tiger Wong pun langsung memukul mundur 2 pemain tersisa lebih tepatnya dari teman-teman Vesaka. Bahkan Vexki pun dia benar-benar berani untuk menari-nari di teras rumah, halaman rumah yang dimiliki. Winix lari terberit-berit untuk menghendirkan serangan yang diberikan dan base terekspos membuat Tiger Wong berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Survive dari keadaan yang sulit.